Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari kita memuji menyembah namanya terlebih dahulu. Saya ajak Bapak Ibu Saudara di tempat ini maupun yang di rumah untuk mari semuanya tundukkan kepala. Mari kita pejamkan mata kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selama 1 minggu ini Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya, mari kita angkat pujian. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, jamah setiap kami ya Tuhan. Jamah setiap kami. Worthy is the Lamb, sits upon the throne. Holy is the Lord of all.
Tuhan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bila Tuhan Kau jamah setiap kami Tuhan. Sentuh setiap hati kami Tuhan. Bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Bila Tuhan setiap penyembahan pujian yang kami naikkan merupakan dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Bila Tuhan Kau mengurapi setiap kami semua Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Baik pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan Kau urapi Tuhan. Ya Tuhan, Kau berikan satu kesatuan hati. Singer, pemain musik semuanya Kau berikan satu kesatuan hati Tuhan. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau urapi Tuhan. Urapi bibir, mulut, lidah hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan itu berasal dari hati-Mu. Dan dapat tersampaikan di setiap jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Allah kami yang baik. Kami akan mulai ibadah kami pada hari ini. Kami buka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa memuji Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Mari kita angkat satu puji. Dahsyat lagi kita angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya.
Sorak kita bagi sorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Amin. Tepuk tangan, muliakan namanya, bersamakan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, diselamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Amin. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Bagi Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Sukacita, amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, tundukkan kepala. Kita pejamkan mata kita. Kita naikkan penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. Lebih dalam hati kami menyembah Engkau. Lebih dalam lagi. Bahwa kami masuk dalam hadirat. Sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besar setia-Mu. Nyata di sepanjang
boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah membawa dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih, saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran isi hati-Mu buat kami semua. Karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan dan pelita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami bagaikan tanah yang subur, yang berbuah menjadi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Bapa, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Sucikan, kuduskan hamba-Mu, tahirkan dengan kuasa darah. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan jemaat-jemaat-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan hati kami, mengerti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Syurgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Kita sudah masuk awal bulan di Februari. Sebentar lagi minggu depan Sinja. Oke, Tuhan berkati, sungguh Tuhan luar biasa. Saat-saat ini ada yang mungkin banyak isu-isu yang membuat orang semakin dalam ketakutan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah gagal, asal kita tidak membuatnya menjadi gagal. Amin. Mari kita belajar di dalam Keluaran, kita belajar tentang bagaimana bangsa Israel waktu di tanah Mesir yang Tuhan ingin bawa dia keluar dari Mesir. Bagaimana Tuhan mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Berikutnya agak panjang, tapi kita baca satu pasal dari pasal 3, Keluaran pasal 3, di mana Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali seketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, aku Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada
Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampas orang Mesir itu. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Kita belajar perikop daripada firman Tuhan ini tentang bagaimana Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari, membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, yang dia harus keluar dari tanah Mesir, yaitu di tempat dia menjadi budak di Mesir, di mana bangsa Israel berkembang menjadi banyak sekali, ya, mereka beranak cucu dan menjadi bangsa yang besar, sehingga membuat raja di Mesir ketakutan, sehingga dia memperbudak, dipaksa untuk kerja paksa, ya, oleh raja yang di Mesir, sehingga bangsa Israel mengalami suatu penderitaan, ya, tekanan hidup yang luar biasa, dan bangsa Israel ini berseru-seru kepada Tuhan. Nah, itulah dia, ya. Kenapa bisa demikian? Karena bangsa Israel pasti sudah melupakan Tuhan. Dia tidak beribadah kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, mari kita belajar dari perikop ini bahwa percaya kepada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita,
pribadi lepas pribadi. Kita melihat di perikop ini saat saya membaca firman ini, kadang Tuhan membuat segala sesuatu itu yang tidak masuk akal dan tidak masuk logika gitu. Nah, kita lihat di dalam Keluaran di ayat 10, di mana Tuhan sebelumnya Tuhan menampakkan diri kepada Musa yang lagi mengembalakan kambing domba, dan dia menampakkan diri di semak duri. Setelah itu dia berkata kepada Musa bahwa di ayat 10 sampai 14 di sini dikatakan, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, itu akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Nah, sungguh hal yang bagi Musa itu yang gak masuk akal. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri, suruh dia memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa dia diutus oleh Tuhan. Nah, jangankan Musa ya, dia aja pernah membela sebangsanya dia yang orang Ibrani yang lagi berkelahi dengan orang Mesir. Akhirnya yang orang Mesir itu dibunuh oleh Musa, terus diumpetin di dalam pasir. Nah, hari kedua lagi Musa bertemu lagi dengan orang Ibrani, lagi mereka sebangsa berantem, dan Musa pergi mau meleraikan, membela, dan dia bertanya kepada Musa, "Siapa engkau mau jadi hakim kami dan menjadi pemimpin kami?" Itu Musa pun udah lari ketakutan. Bayangkan, nah sekarang bukan hal yang sepele. Jadi Tuhan berkata kepada Musa bertemu dengan Firaun. Bayangkan itu, orang yang nomor 1 di Mesir. Jadi Tuhan cuma suruh Musa untuk bertemu dengan Firaun. Nah, sungguh kadang kita berpikir itu yang gak masuk akal gitu, kalau Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Nah, dari sini saya tangkap adalah di saat Tuhan membawa kita kepada suatu terobosan untuk menerima berkat yang Dia sediakan, yang Tuhan sediakan buat kita, ada hal-hal yang harus kita tetap percaya kepadanya. Seperti Musa yang dialami, Tuhan mau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan mengutus Musa yang bangsa Israel tidak mengenal siapa itu Musa. Karena Musa masa hidupnya dia diambil oleh putri Firaun, dan dia bukan bergabung di bangsanya ya, sehingga dia besar baru dia bertemu dengan bangsanya. Nah, di situ dia diutus oleh Tuhan. Tapi itulah kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Jangan membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kadang pemikiran kita yang menghalangi berkat Tuhan untuk kita terima. Jadi kita sendiri menghalangi berkat Tuhan. Karena apa? Karena ketidakpercayaan kita, kebimbang raguan kita. Makanya di sini Musa berkata, mungkin dia berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang-orang Israel ini keluar dari Mesir. Ya kan? Seolah itu Tuhan mengada-ngada gitu loh, ya kan? Manusia kadang berpikir, Tuhan mau cari masalah aja nih, ya. Sebetulnya yang menjadi masalah bukan Tuhannya, ya. Kita berpikir, Tuhan, bikin masalah dalam hidup saya. Sebetulnya adalah kita yang menjadi masalah,
di dalam Tuhan. Ya, kita menjadi masalah dalam Tuhan sehingga kita tidak terima berkat Tuhan itu. Nah, di saat Tuhan hanya berkata kepada Musa, pergi, ya, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ya, dia berkata kepada dia. Tiba-tiba dia harus menghadap Firaun dan dia berkata, ya saya harus pergi beribadah bahwa bangsa ini, seluruh bangsa itu dibawa keluar. Ya, mereka itu hanya menjadi budak di tempat itu. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Dia sanggup. Ada firman Tuhan berkata, terserah kepada dia. Dia mau berkenan kepada siapa. Ya, nah itu pilihan Tuhan. Ya, jadi artinya kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Amin. Karena dia ingin menyatakan bahwa dia yang maha besar. Dia yang maha kuasa. Bahwa dia maha segalanya dalam hidup kita. Sehingga dia bertemu dengan bangsa Israel. Nanti kalau bangsa Israel bertanya, dia bilang, Tuhan, siapakah nama Tuhan? Bilang saja sama dia, aku adalah aku. Ya, aku adalah aku. Ya, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Ya, coba secara manusia logika, gila kali Musa ya gitu kan. Gila Musa ya gitu kan. Kenal enggak, siapa enggak, apa enggak. Tapi itulah kuasa Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja di tengah-tengah suatu keadaan yang tidak baik. Ya. Nah, terus kita lihat lagi di ayat yang ke-20 bahwa di saat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tidak dengan tangan yang hampa, tapi kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan sering dilakukan adalah di luar akal sehat kita, di luar logika kita. Bagaimana tidak? Mereka hanya bekerja sebagai buruh kasar, mereka bekerja rodi, mereka bekerja di dalam tekanan, mereka menjadi budak. Ya, karena diperlakukan oleh Firaun. Karena Firaun takut bangsa mereka semakin besar dan berkembang. Di ayat 20 berkata, tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu aku akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan-perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Jauh sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan sudah memberitahukan kepada mereka. Tapi dia berkata bahwa tidak gampang Firaun melepaskan mereka. Ya, melepaskan mereka pergi begitu saja, ya. Di ayat 19 berkata, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tanganku yang kuat, dipaksa oleh tangan Tuhan yang kuat. Walaupun mereka budak, di saat mereka membawa keluar dari, mereka dibawa oleh Tuhan keluar dari perbudakan, mereka membawa upah yang tidak masuk akal. Ya, dia keluar dari Mesir di saat terjadi kematian anak-anak sulung, dia minta dari tetangga-tetangga dia yang mereka bermurah hati kasih barang. Coba bayangin saudara kekasih dalam Tuhan, coba kalau kita, mungkin nggak kita pergi minta di sebelah-belah, minta emas lah, kain lah, ya, terus segala sesuatu harta mereka kita minta.
bisa makan kayu sapu kali ya. Kalau enggak makan pentungan. Tapi itulah Tuhan yang berfirman, Tuhan yang melakukan. Dan secara itu sungguh di luar logika, nggak masuk akal Tuhan buat dalam hidup kita. Tapi itulah Tuhan ingin kita mengakui kedaulatannya di dalam hidup kita, kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, mujizat-mujizat Tuhan nyata itu di luar akal sehat kita. Dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bayangin aja, mereka budak. Tapi di saat terjadinya kematian anak-anak sulung, ya, sebelum mereka keluar dari Mesir, pada semua tetangga pasti kalau yang kematian anak sulung pasti kan udah kebingungan, udah panik. Tapi masih istilahnya sempat-sempatnya kasih mereka sesuatu kepada bangsa Israel. Makanya kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, jangan pernah memakai logika, akal sehat kita. Kita lihat, setiap firman itu adalah Allah. Nah, kita lihat bagaimana sih cara Allah bekerja. Cara Allah bekerja dalam setiap kehidupan orang percaya. Maupun sekarang yang terjadi di tengah-tengah pandemi. Banyak yang mengalami keluh kesah. Banyak yang mengalami down. Hidup. Banyak isu yang mereka dengar. Banyak isu-isu corona lah. Berita-berita corona yang mereka dengar. Semakin membuat mereka keluar pagar aja nggak berani gitu loh. Ya kan? Membuat mereka itu dalam ketakutan. Mereka akhirnya hidup dalam ketakutan. Orang kaya aja hidup juga dalam ketakutan. Padahal mereka punya simpenan, punya duit mungkin triliunan, MM-an. Itu pun mereka hidup dalam ketakutan. Akhirnya stres. Tiba-tiba yang meninggal itu yang kebanyakan apa? Yang meninggal ya orang yang kaya-kaya ya. Orang anak-anak jalanan, hidup yang ya pas-pasan itu nggak masalah gitu. Kenapa? Ya mungkin lebih banyak lebih dominan adalah karena mereka dalam ketakutan itu sehingga membuat mereka itu hidup dalam ketakutan, mati karena ketakutan bukan karena corona. Ya. Nah, mari kita lihat sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa kita dalam lindungan Tuhan, kita dalam penjagaan Tuhan. Kenapa orang mau takut mati sih? Hidup karena Kristus, mati keuntungan. Yang kita takutkan adalah kalau di saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah siap belum? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, itu yang harus kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Di saat kalau kita dipanggil, kita sudah siap belum? Kemana yang kita akan pergi? Nah, itu yang harus kita persiapkan. Mati kapan kita nggak tahu. Itu rahasia Tuhan. Tapi setiap orang pasti akan mengantri. Ya, antri untuk dipanggil. Nah, mari setiap kita tidak hidup di dalam ketakutan. Yang perlu kita antisipasi adalah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita menyangkal Tuhan, jangan kita meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini kuasa Tuhan ya, yang dikatakan tadi bahwa Tuhan melakukan mukjizat di luar logika kita, akal sehat kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita mengakui kedaulatannya, kekuasaannya ya dalam hidup kita. Bahwa Tuhan sanggup melakukan dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dan di saat Musa diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk bangsa Israel, bukan serta-merta bangsa Israel itu mengalami suatu kelegaan dan terus terobosan terjadi dan terus mereka langsung keluar dari tanah Mesir. Enggak. Bahkan mereka diperhadapkan dengan situasi yang makin menggenjot hidup mereka.
hidup mereka semakin ditekan. Karena Musa menyampaikan bahwa bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, dan di situ bangsa ini Raja Firaun semakin menekan bangsa Israel. Kita lihat di ayat 9-nya, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Nah, di sini setelah Musa menyampaikan kepada Firaun, di sini malah Firaun perintahkan nih ayat 6. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengarah-pengarah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Nah, di situ pekerjaannya orang-orang itu harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Nah, bukan serta-merta bangsa Raja Mesir Firaun langsung memberikan izin kepada mereka. Malah mereka semakin ditekan sehingga membuat mereka lebih berteriak-teriak kepada Tuhan. Maka dia menyalahkan Musa. Ya, kenapa masih ngomong bahwa dia keluar untuk beribadah? Nah, yang kita ambil adalah di saat kita akan menerima suatu berkat atau di saat kita menerima berkat yang Tuhan berikan. Gini loh. Di saat Tuhan membawa kita kepada suatu terobosan untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan buat kita, maka akan ada satu fase atau masa yang tidak enak yang Tuhan izinkan kita lewati supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, supaya kita mengerti siapakah Tuhan kita, ya, untuk menjadikan kita anak Tuhan yang tidak gampangan, tapi anak-anak Tuhan yang punya kualitas dan integritas dan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Beda kalau kita cuma mendengar dengan apa yang kita alami bersama Tuhan. Suatu pengalaman pribadi yang kita alami bersama Tuhan itu jauh lebih beda kalau kita cuma mendengar. Jangan kita cuma nyanyi Allah ku dahsyat berkuasa, tapi kita tidak pernah mengalami Allah kita dahsyat, Allah kita berkuasa dalam hidup kita. Makanya di saat kita ingin mengalami suatu terobosan, ada fase tertentu, ada satu fase atau ada masa yang tidak enak bagi kita, yang Tuhan izinkan, yang harus kita lewati. Amin. Selalu itu yang membuat kita menjadi, kita kuat dan kita berkata, oh iya, memang Allahku luar biasa. Ya, Ayub berkata, dulu aku tidak tahu, tapi sekarang aku jadi tahu. Ya, aku dulu tidak mengenal, tapi sekarang aku mengenal. Maupun dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut. Kita lihat bagaimana bangsa Israel semakin ditekan. Tapi ada satu rencana Tuhan untuk membawa dia masuk ke satu tempat yang penuh dengan susu dan madu. Nah, apakah dalam suatu tekanan dalam hidup kita, apakah dalam suatu masa yang tidak enak sama kita, kita bisa lewatkan? Kita bisa tetap mengucap syukur, tetap kita
kita berkata, Tuhan Engkau baik. Amin. Dan kita harus percaya, ya, lewat daripada apa yang kita alamin, suatu masalah atau suatu zona yang tidak nyaman akan menjadikan hidup kita menjadi bermutu. Hidup kita berpotensi. Hidup kita mempunyai kemampuan yang tinggi. Hidup kita memancarkan kewibawaan dalam hidup kita. Hidup kita memancarkan Kristus. Hidup dalam kehidupan kita. Hidup kita yang penuh dengan kualitas, integritas, dan mempunyai pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita mampu untuk bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, mari kita setiap firman kita, Tuhan berkata, renungkan. Jadi kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja untuk mendatangkan mukjizat, untuk mendatangkan kebaikan, untuk kita menikmati berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Makanya, ya, percaya rancangan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan izinkan kita lewatin, kita tetap kuat, tetap dengan iman percaya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Yesus berkati. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih firman Tuhan untuk hari ini Tuhan. Bahwa kami percaya bisa Tuhan membawa kami kepada suatu terobosan untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya, kami harus tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kami dan Tuhan campur tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya walaupun kami harus melewati suatu kenyataan yang tidak masuk akal, tidak masuk logika, disitulah kami melihat mukjizat Tuhan nyata dalam hidup kami. Haleluya. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia Maha Besar, bahwa Tuhanlah Maha Kuasa, dan Tuhanlah Maha segalanya buat kami. Walaupun kami boleh melewati suatu masa atau fase yang tidak enak, yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, kami percaya Tuhan bahwa Engkau menjadikan kami kuat di dalam Engkau. Karena kami mempunyai pengalaman pribadi dengan Engkau. Kami akan menjadi orang-orang yang berkualitas, berintegritas, dan menjadi satu pribadi yang kuat di dalam Engkau. Haleluya, hidup kami menjadi bermutu, berpotensi, mempunyai kemampuan yang tinggi, memancarkan Kristus hidup dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami ada di saat-saat dalam suatu ketidakberdayaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau selalu ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada rancangan-Mu yang gagal dalam hidup kami, dan kami percaya rancangan Tuhan dalam hidup kami, iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu
pada hari ini yang menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih. Sungguh kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini kami persiapkan hati kami masuk dalam perjamuan asar yang kudus. Pengorbanan-Mu yang luar biasa. Engkau mau mati di kayu salib buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami untuk menerima perjamuan-Mu Tuhan. Terima kasih. Di mana perjamuan-Mu mengingatkan kami akan Engkau. Haleluya Tuhan. Karena Engkau berkata setiap kali kami makan roti dan minum cawan ini, kami memberitakan kematian Tuhan Yesus. Di mana Tuhan menebus dosa dan kesalahan kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Arahkan tanganmu ke depan. Tuhan, kami percaya ini adalah tubuh dan darah-Mu. Mengingatkan kami Engkau Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami semua. Sehingga kami tidak binasa, melainkan memperoleh keselamatan. Memperoleh hidup yang kekal di surga bersama Engkau. Bapa, Engkau berkati perjamuan ini. Roti ini boleh Engkau ubahkan menjadi tubuh-Mu. Dan anggur ini menjadi darah-Mu. Layakkan kami untuk memakan dan meminumnya. Sucikan kuduskan perjamuan ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita masuk dalam penyembahan. Persiapkan hati kita, menaikkan setiap ucapan syukur kita, penyembahan kita di hadapan. Kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau masuk ruang Maha Kudus ya Tuhan. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari
mata-Mu buat kami, jamahan-Mu buat kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah rayamu pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami semua. Urapi kembali hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Kami juga mau sepakat saat ini mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Feni Febrianita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GKT Living Bread ini. Tuhan Yesus, kami percaya dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pelayanan yang Engkau turut campur tangan menyertai ya Tuhan. Berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan menyertai juga dalam kehidupannya. Roh hikmat, marifat, kebijaksanaan makin Engkau tambah-tambahkan atas beliau ya Tuhan. Dan juga setiap serangan baik berupa apapun pada daripada sejat semua kami mau tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap pelayanan yang juga Engkau berikan jubah kerendahan hati dimanapun dia berada. Semua anak-anak Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Dan juga dalam setiap pekerjaannya, mata pencahariannya, studinya, semuanya Engkau beri berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terutama berikan mereka semua roh takut akan Engkau dimanapun mereka berada. Mereka boleh memuliakan nama-Mu. Dan juga untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang mengurapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Ikat kami semua dengan satu kesatuan hati ya Tuhan, sehingga kami boleh melayani Engkau dengan lebih lagi dengan hati yang terbeban. Dan juga untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami percaya Engkau Tuhan Allah mengurapi dengan urapan yang sama ya Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Engkau turut campur tangan, dan juga senantiasa tarik kami untuk lebih lagi rindu akan dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan Kau tutup bungkus semua jemaat dengan kuat kuasa dari Yesus Kristus. Setiap penyakit sampal semua yang kami mau tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau berkata di mana Engkau ditempatkan, di situ Engkau harus berdoa bagi kota dan negara tersebut. Kami mau berdoa bagi Indonesia. Engkau Tuhan kiranya memberkati Indonesia. Engkau berikan terobosan dalam berbagai bidang ya Tuhan. Dan juga berikan roh takut akan Engkau kepada setiap pemimpinnya, baik mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan sampai kepada RW dan RT. Engkau berikan roh takut akan Engkau dalam pemerintahannya ya Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau berikan jalan keluar hikmat marifat bagi setiap daripada mereka untuk memimpin negara kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan juga mempersiapkan hamba Tuhan di seluruh Indonesia untuk siap menuai setiap jiwa-jiwa yang telah siap dituai ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Allah yang menyempurnakan doa kami. Dan juga berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Engkau berkati dalam setiap pekerjaan mereka, mata pencarian mereka Engkau beri berhasil dan beruntung. Dan juga untuk tangan-tangan yang belum sempat memberi, Engkau Tuhan tetap memberkati, agar kami semua boleh memberkati lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, Amin.